Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di podcast Anak Indonesia Hebat. Di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial yang akan membahas soal iman, yaitu Pak Adam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Yandra. Apa kabar? Alhamdulillah saya masih hidup. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas soal iman nih Pak. Oh, keren, bagus juga itu untuk anak-anak sekarang tentang iman. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya sekarang tuh di tengah kesibukan anak-anak sekolah, gimana sih cara kita biar bisa jalanin ibadah dengan baik? Untuk anak-anak sekarang, Iya. ya anak-anak sekarang tentang ibadah. Caranya sih gampang, yaitu manajemen waktu. Itu yang paling penting. Ingat, manajemen waktu. Betul. Kita itu harus mengatur waktu kita. Dimana kalau kita di sekolah bisa dengan sholat asar tepat waktu. Kita kan ada program sholat asar berjamaah gitu. Dan yang kedua di rumah nih, tolong biasakan minta atau ke orang tua ingetin nih, terutama sholat subuh. Nah, umat Islam nih pentingnya di sholat subuh. Kalau sholat subuh kamu berantakan atau lalai, itu agak kurang. Itu Diandra. Jadi untuk anak-anak sekarang yang bisa Bapak kasih tahu tuh manajemen waktu yang paling penting. Apalagi anak sekarang tuh karena media sosial tuh agak malas tuh. Gimana? Ada lagi nggak Diandra? Oke, yang selanjutnya tuh menurut Bapak seberapa penting sih sebenarnya pelajaran agama Islam buat anak-anak sekarang? Agama Islam di pendidikan sekarang. Iya, buat anak-anak zaman sekarang. Oke. Sangat penting itu Diandra. Kenapa? Penting sekali. Karena agama itu termasuk tuh fondasi kita sebagai umat manusia. Kalau nggak ada agama, itu sulit untuk memaksimalkan akhlak-akhlak kita. Apalagi sekarang banyak maksiatan tuh gampang. Semua agama itu sebagai fondasi. Jadi tadi apa dia pertanyaannya? Jadi pertanyaannya tuh seberapa penting? Oke, pentingnya agama kan sangat penting tadi saya bilang, karena termasuk fondasi. Iya, betul. Ya kan? Jadi untuk kedepannya, nah kita mumpung masih anak-anak, Ya. Nabi aja kita diajarkan Nabi kita nih, kita tidak usah membicarakan agama yang lain dulu, Ya, agama betul. Islam nih, karena saya agama Islam. Iya. Tapi bisa saya kasih tahu nih agama yang lain. Boleh. Jadi di setiap agama, semua pendidikan, moral, akhlak, etika itu dimulai sejak kecil. Sejak kecil, itu di semua agama. Itu diajarin sama orang tua. Sama orang tua, sama pemuka agama, semuanya. Karena sudah ada di dalam ajarannya, di kitabnya, itu dari sejak kecil. Karena anak kecil itu sebagai sebuah wadah yang kosong, jika diisi apapun gampang. Gitu. Jadi pendidikan agama Islam sebenarnya seharusnya di pendidikan Indonesia nih tentang agama yang mengajar SD itu harusnya profesor gitu ya. Itu biar ilmunya ngotot, dia udah tahu nih semua seluk-beluknya tentang agama, semua hal tentang anak-anak bagaimana cara mendidiknya begitu. Tapi itu cuma buat di SD aja atau kayak SMP, SMA? Di jenjang SD SMP itu paling krusial. Itu seharusnya kalau saya boleh kasih tahu nih Pak Menteri Pendidikan. Pak Menteri Pendidikan. Kalau bisa guru agama di SD sama SMP itu yang S3 atau profesor, karena SD itu dan SMP itu paling krusial Pak Menteri. Di situ tempat-tempat kita bisa membentuk karakter anak Indonesia yang hebat tadi, dari agama, kemudian disiplin semuanya, gitu Pak Menteri. Oke, dia ada lagi pertanyaannya ya Pak. Sebenarnya tantangan terbesar remaja sekarang tuh dalam menjaga akhlak Islami apa aja sih? Kalau menurut saya tantangan paling besar itu ya kamu sudah tahu lah. Kamu sebagai anak-anak sekarang, media sosial, internet, udah paling penting itu. Paling besar media sosial dan lingkungan. Kalau buat jaganya gimana? Untuk menjaganya, ya di sini nih
Di sini paling penting peran dari orang tua dan guru. Kalau di sekolah tuh guru, tapi guru di sekolah terbatas waktunya. Terbatas Diandra, cuma berapa jam? 8 sampai 7 jam doang. Iya, betul. Sisanya kamu bersama orang tua yang mantau kamu berteman dengan siapa, mainnya apa, tontonannya apa, itu paling penting. Orang tua, keluarga orang. Dan biasa, yang paling utama di rumah yaitu lingkungan tempat tinggal kalian. Kita tidak bisa menyalahkan juga ya lingkungan, karena memang sudah dari awal nih di lingkungan kita nggak bisa milih, ya kan, nggak bisa milih. Kita tinggal nih atau lahir di lingkungan yang maksiatnya banyak, kan bukan kemauan kita. Berarti tergantung lingkungannya ya, Pak? Nah, kalau faktor lingkungan bisa diatasi dengan cara tadi, pengawasan orang tua dan pendidikan anak sejak dini. Dikasih tahu nih dia batas-batasannya seperti apa. Kalau ngomong tuh nggak boleh yang buruk-buruk. Anak sekarang gampang di lingkungannya. Dari kecil aja udah ngomongnya binatang Ragunan ada semua. Inilah anjing, babi lah dan sebagainya gitu. Tapi kan banyak tuh Pak yang diajarin dari orang tua tuh udah dari kecil. Cuma jadi rusak karena lingkungan yang pas udah remaja-nya. Iya betul. Kita juga di satu sisi tidak bisa menyalahkan orang tua, karena orang tua bisa saja sibuk, dua-duanya sibuk bekerja. Jadi anak itu tanpa pengawasan, mau gimana lagi, kita nggak bisa nih yang namanya ngawasin. Ya. Dua-duanya kerja, anak dibiarkan bermain bersama teman-teman lingkungannya. Kita kan nggak tahu ya solusi paling pentingnya gimana. Saya juga masih bingung ini untuk di lingkungan sekitar rumah kalian. Kita tuh nggak bisa menyalahkan sepenuhnya ke orang tua. Orang tua ada posisi untuk menafkahkan. Paling pentingnya itu solusinya di pendidikannya mungkin Diandra. Misal orang tua kerja dua-duanya nggak bisa mengurus, dibanyakin anak tersebut belajar. Misal habis sekolah dilesin atau dimasuk ke TPA untuk ngaji begitu. Semakin dia banyak aktivitas yang baik dan tidak main-main sama teman-temannya, itu mungkin paling bisa itu. Jadi kita sebagai orang tua diusahakanlah. Ini pesan untuk orang tua nih, semuanya nih. Kita sebagai orang tua tahu nih kita nggak bisa mengurus anak, waktu kurang, juga terkadang terkendala ekonomi. Diusahakan carilah TPA atau hal-hal les-les yang gratis gitu untuk anak. Sibukkan anak dengan hal-hal yang baik. Itu cara mengatasinya. Itu dia. Lanjut Pak, gimana sih caranya supaya kita nih sebagai pelajar makin cinta sama Islam, jadi nggak ngerasa agama tuh cuma pelajaran doang? Oke, kita sebagai seorang anak di usia yang masih SD atau SMA, SMP, apalagi zaman sekarang kita tuh termasuk anak-anak yang suka dengan visual, melihat. Oh iya. Kita sering lihat TikTok, YouTube, hal-hal yang visual. Di sini bagaimana sih cara kita secara sadar atau secara tidak sadar? Kalau dari diri sendiri, anak tuh bisa lah. Kamu coba nih, cari-carilah sejarah Nabi Muhammad, kisah-kisah, nonton filmnya lah. Nonton film-film Islami dia. Tapi kan masih banyak yang malas Pak cari tahu. Nah, iya, betul juga, bagus pertanyaan Diandra. Kan kita masih ada nih kemalasan, untuk mencari hal-hal yang berbau agama. Nah, disinilah kuncinya. Gimana sih cara kita ada minat kan untuk mencari? Biasanya orang-orang itu terbawa suasana. Kalau bisa nih anak-anak nih atau kalian nih, kamu termasuk. Saya termasuk. Butuh ada pemicunya. Apa pemicunya? Pemicunya bisa nih dari manapun. Misal orang tua ngasih segala permasalahan atau ini. Misal kamu mau jadi apa nih? Atau kamu mau minta apa? Tapi dengan syarat sholatnya dulu benerin. Misal kamu nih minta ke orang tua, "Pa, Ma, mau beli HP." Nah,
orang tua kamu harus kasih syarat nih, syarat yang berbau agama. Coba kamu cari dulu nih, atau coba kamu ceritakan kisah Nabi ini, atau enggak kamu coba nih nonton film ini dulu, nanti kalau habis itu nanti papa mama beliin gitu, bisa. Atau mau Berarti jajan itu harus langsung dari orang tuanya gitu. itu orang tua. Oke. Kalau dari guru ya biasa, semua guru ngasihnya materi. Ya, betul. Bagaimana caranya anak itu terpicu? Nggak bisa. Di sekolah itu banyak pelajaran. Satu hari itu bisa berapa, Diandra? Kamu Ada kadang bisa sampai 4 sih, Pak. bisa 4. Nah, Ya. bisa saja saat agama mereka sudah capek. Ya, betul. Jadi tidak ada keinginan untuk belajar, apalagi minat untuk mencari hal-hal ini. Yang paling penting di situ, saat kamu di rumah, saat kamu sedang bermain, disitulah visual-visualnya itu. Perbanyaklah minta sama orang tua yang hal-hal yang baik semua. Jadi tadi Ya. kesimpulannya, ngerti kan? Ya. Paling penting memang semua nih di orang tua sih. Iya. Kalau anak-anak ya itu, Rasul kan juga ngasih tahu nih, carilah teman-teman anakmu yang bagus-bagus. Jadi memang filter teman-teman kamu sih yang harus dijaga. Terakhir nih, Pak. Ada pesan nggak sih, Pak, buat teman-teman pelajar yang mungkin masih malas-malas buat belajar? Oke. Oke, pesan-pesan buat kalian, seorang anak, seorang siswa. Pesan dari Bapak yang pertama tadi tuh, kamu latih manajemen waktu. Apa sih manajemen waktu? Yaitu tadi kamu atur waktu untuk belajar, bermain, sholat, dan yang lainnya. Pengaturan waktu, manajemen itu pengatur. Jadi kamu atur waktu sebaik mungkin. Yang kedua, minta orang tua kamu nih, kalau kamu minta apa-apa harus ada syaratnya. Syaratnya itu yang mengajarkan kepada kebaikan. Harus sholat dulu, sholat tahajud. Kalau misalnya kamu mau minta apapun, misalnya kamu minta jajan, minta dibelikan apapun, orang tua kamu harus kasih syarat. Kamu minimal 2 hari ini sholat tepat waktu, harus begitu. Kasih tahu orang tua kamu. Dan yang terakhir, pilihlah teman yang baik-baik. Karena teman itu faktor paling utama. Dan kamu pilihlah tontonan-tontonan yang bagus-bagus. Tidak perlu tontonan yang berbau agama, tapi tontonan yang bagus-bagus. Mau dari apapun, yang bagus-bagus saja. Misal pelajaran, sejarah, atau apapun. Jadi intinya tadi itu, manajemen waktu, syarat orang tua, pilih teman. Itu saja yang bisa Bapak kasih tahu ke kalian. Oke, terima kasih banyak buat Pak Abdan yang udah sharing ilmunya buat kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay healthy, stay happy.